Assalamualaikum, selamat datang di channel Cendekia. Di sini kita akan belajar bersama soal-soal latihan untuk kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama, ini ada soal tes intelijensi umum kemampuan numerik deret angka ya. Di sini ada deret angka 1, 4, 9, 16, 25, dan 2 angka yang harus kita cari. Apakah A, 36, 49, B, 33, 42, C, 38, 51, D, 32, 46, atau E, 37, 47. Oke, ini untuk deret angka, itu biasanya kita cek polanya. Apakah polanya bertambah, atau polanya berkurang, atau polanya dikalikan, atau polanya berpangkat. Ya, yang pertama kita cek itu biasanya berkurang atau bertambah dulu. Itu yang paling mudah ya. Untuk soal yang ini, kita lihat angkanya. Ini angkanya bertambah ya. Kita bisa cek dulu. Dari 1 ke 4, itu bertambah 3. Kemudian dari 4 ke 9 itu bertambah 5. Kemudian dari 9 ke 16 itu bertambah 7. Kemudian dari 16 ke 25 itu bertambah 9. Oke, berarti kita udah dapat polanya ya. Penjumlahan bilangan ganjil ya. Tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Berarti dari 25 ke angka pertama yang kita cari itu tambah berapa ayo? Ya, tambah 11 ya. Bilangan ganjil setelah 9 itu 11. Nah, 25 ditambah 11, 36. Oke. Nah, karena pilihan gandanya 36 hanya 1, berarti langsung kita jawab yang A. Karena untuk soal CPNS ataupun sekolah kedinasan, itu pasti waktu pengerjaannya harus kurang dari 1 menit biar selesai semua ya. Jadi ini langsung kita jawab yang A. Tapi kalau nanti misalkan ada waktu lebih, nah kita bisa cek lagi nih untuk angka berikutnya yang dicari. Nah, angka berikutnya yang dicari gimana? 36 ke angka berikutnya nambah 13 ya, karena setelah 11 angka ganjil berikutnya adalah 13. Jadi 36 ditambah 13 itu 49. Jadi memang benar jawabannya yang A. Oke. Nah, ternyata ini juga bisa pola lain. Jadi selain penjumlahan, ini juga adalah bilangan cantik dari perpangkatan ya. Oke, kita cek ya. Nah, 1 itu adalah 1 pangkat 2. Kemudian 4 adalah 2 pangkat 2. Kemudian 9, 3 pangkat 2. 16, 4 pangkat 2. Dan 25 adalah 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya urut. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Maka yang selanjutnya otomatis 6 pangkat 2. Berapa 6 pangkat 2? 36. Yang selanjutnya berapa? Setelah 6, 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 berapa? 49. Jadi jawabannya yang A, 36, 49. Oke, jadi polanya bisa bermacam-macam ya. Oke, mudah bukan? Semangat ya. Soal yang berikutnya, masih kemampuan numerik deret angka ya. Di sini ada deret angka, 90, 1, 80, 4, 70, 9, dan 2 angka yang harus kita cari. Pilihannya A, 60, 16, B, 16, 60, C, 25, 50, D, 50, 25, atau E, 60, 17. Kita lihat di sini ada 2 pola. Deret yang ganjil, deret ke-1, ke-3, ke-5, dan seterusnya itu puluhan. Kemudian deret yang genap, deret ke-2, ke-4, ke-6, dan seterusnya itu bilangan berpangkat ya, atau sama kayak yang soal sebelumnya itu tadi.
Oke. Nih, di sini saya gambarkan dengan lingkaran merah. Ada 1, 4, 9, dan seterusnya. Kemudian pola yang kedua, saya gambarkan dengan lingkaran warna hijau. 90, 80, 70, dan seterusnya. Kita cek satu-satu. Yang pertama kita cek yang angka puluhannya terlebih dahulu. Dari 90 ke 80, itu turun, nilainya turun atau berkurang. Berkurang 10. Oke. Dari 80 ke 70 itu juga berkurang 10. Maka untuk bilangan dari 70 ke bilangan yang selanjutnya juga polanya pasti sama, berkurang 10. Maka 70 kurangi 10, 60 ya. Oke, jadi kita dapat pilihannya antara A dan E. Jangan pilih B, C, D. Oke, kita lihat pola selanjutnya. Saya pakai garis merah. Dari 1 ke 4, ini seperti soal sebelumnya ya. Ini nambah 3, atau bisa juga perpangkatan ya, seperti soal sebelumnya. Dari 4 ke 9 itu nambah 5. Dari 9 ke angka berikutnya otomatis nambah 7 ya, angka ganjil. Berarti 9 tambah 7, 16 ya. Atau soal perpangkatan seperti yang soal sebelumnya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Ya, jadi jawabannya yang A, 60, 16. Oke, mudah bukan? Jadi kita kenali polanya terlebih dahulu. Yuk, semangat, pasti bisa. Soal yang berikutnya, masih deret angka ya. Di sini ada deret 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 2 angka yang harus kita cari. Pilihan gandanya A, 13, 21, B, 11, 19, C, 12, 20, D, 10, 18, atau E, 9, 17. Oke, kita cek ya. Ini kalau 1 ke 1, ini kan nggak nambah. 1 ke 2, ini nambah 1. Oke, kalau polanya penjumlahan ini berbeda ya. Oke, kita cek bahwa 1 tambah 1 itu nilainya 2. Kemudian 1 tambah 2 itu nilainya 3. 2 tambah 3 itu nilainya 5. 3 tambah 5 itu nilainya 8. Oke, jadi ini dinamakan deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu ketika dua bilangan di depan dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan yang selanjutnya. Oke, jadi untuk mencari angka yang berikutnya, otomatis kita jumlahkan 5 dan 8. 5 ditambah 8, berapa? 13. Oke, nah karena di pilihan ganda hanya ada yang A, maka kita jawab A. Nanti kalau waktunya masih ada, baru kita cek lagi untuk bilangan yang kedua. Oke? Nah, misalkan waktunya masih banyak nih, nah, kita bisa cek lagi. Bilangan yang selanjutnya yaitu 8 ditambah 13. Berapa? 21. Ya. Jadi, angka yang dimaksud adalah 13 dan 21. Jawabannya yang A. Oke, mudah bukan? Semangat ya. Oke, soal yang selanjutnya ini masih deret ya. Tapi deretnya bukan angka lagi, melainkan huruf. Nah, di sini ada deret huruf Z, W, S, N, H, dan satu huruf selanjutnya yang harus kita cari. Apakah jawabannya adalah E, D, C, B, atau A? Oke. Nah, kalau misalkan hurufnya itu teratur, misalkan A, B, C, D. Nah, maka huruf selanjutnya otomatis E ya, karena itu naik satu tingkat ya. Tapi kalau hurufnya seperti ini, kan kita nggak tahu ini dari Z itu maju ke W, dari W kok maju ke S, dari S kok maju ke N. Nah, kan
bingung, nggak tahu berapa. Nah, makanya kita pakai konversi. Jadi hurufnya itu dikonversi ke angka. Jadi kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan seterusnya ya, sampai Z itu 26. Saya sudah tuliskan di situ. Maka di sini untuk Z-nya itu kita ubah jadi 26, W-nya kita ubah jadi 23, S-nya itu kita ubah jadi 19, N-nya itu di tabel 14, H-nya itu di tabel 8. Jadi kita udah dapat angka 26, 23, 19, 14, dan 8. Kita cek angkanya. Angkanya itu turun ya atau berkurang. Kita cek dari 26 ke 23. Itu turun 3. Dari 23 ke 19 itu turun 4. Dari 19 ke 14 itu turun 5. Dari 14 ke 8 itu turun 6. Oke, angka turunnya itu selalu bertambah ya. Jadi berkurang 3, terus berkurang 4, 5, 6. Nah, maka dari angka 8 ke angka berikutnya otomatis turun 7. Oke, 8 dikurangi 7. 1. Nah, 1 itu huruf apa? Lihat tabel. 1 itu huruf A ya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi jangan salah pilih ya. Nanti udah ketemu jawabannya A tapi kamu milihnya yang A ya. Jadi A itu yang E ya. Oke. Mudah bukan? Semangat mengerjakan ya. Jangan takut. Untuk soal-soal seperti ini memang harus latihan ya, sering latihan. Ingat, orang bodoh itu kalah oleh orang pintar. Tapi orang pintar bisa kalah oleh orang yang rajin. Jadi kalau kamu merasa udah pintar, kamu harus tetap melaju pesat, harus rajin, tetap rajin. Tapi kalau kamu merasa kurang pintar, maka kamu harus lebih rajin lagi untuk latihan soal. Oke, semangat semuanya! Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat terus ya buat kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dukung kami. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.